Jadi nggak semua orang itu yang bisa ditangani oleh fisioterapi untuk orang-orang yang mengalami patah tulang, mengalami traumatik pada otot, traumatik pada tulang. Untuk semua umur, jenjang, usia, bahkan dari segala sakit, kita bisa tangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, trainers dan rekan ortopedian sekalian. Kembali lagi bersama saya Tia di Dokter Tara. Wow, hari ini kira-kira ada siapa nih yang nemenin saya? Udah penasaran? Ada dokter atau wah beda lagi nih kalau hari ini. Ada tamu dari Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Halo, selamat siang Mas Alfian. Selamat siang Mbak Tia. Wah, ini Mas Alfian namanya apa ya fisioterapi itu? Orang yang bekerja di fisioterapi. Fisioterapi, Mm-mm. nama orang yang bekerja di fisioterapi namanya terapis. Oke. Kita tes ya. Iya, siap. Nah, jadi Mas Alfian ini nih udah lumayan lama ya Mas ya di RSOP sendiri. Lumayan, Udah berapa tahun tuh? hampir 4 tahun. Wah, hampir 4 tahun, hebat loh. Nah, jadi kali ini kita itu bakal ngobrol-ngobrol seputar fisioterapi di RSOP gitu kan. Nah, atau buat anda yang lagi penasaran gitu kan, kenapa sih orang yang abis operasi patah tulang ini kadang disarankan untuk fisioterapi? Atau malah ada yang bertanya-tanya, apa perlu fisioterapi setelah seorang ini menjalani operasi patah tulang seperti itu ya? Ya, betul. Nah, tapi pertama saya mau nanya dulu nih Mas Alfian, fisioterapi itu apa sih sebenarnya? Oke, terima kasih Mbak Tia. Mungkin banyak orang yang sudah tahu atau bahkan yang belum tahu. Nah, jadi fisioterapi sendiri adalah kita sebuah unit yang dalam satu instalasi itu rehabilitasi medik, dan di mana fisioterapi merupakan pelayanan kesehatan yang ditujukan pada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak fungsi tubuh dalam sepanjang hidupnya. Nah, jadi ada kata-kata nih, Apa? mengembangkan, memelihara, dan memulihkan. Iya, itu Nah, tuh gimana maksudnya? jadi celah di sini tuh kayak kita tuh mengembalikan, memulihkan dan mengembangkan itu bagi orang-orang yang misalnya ada suatu sakit, baik dia secara akibat dari pekerjaan atau mungkin dari K3 tersebut, kemudian dia mengalami sakit yang lain seperti sakit nyeri pada sendi, sakit nyeri pada tulang, dan bahkan ada juga yang patah tulang. Nah, kita juga bisa buat mengembalikan dan untuk fungsi gerak tubuhnya orang tersebut. Nah, tadi kan disebutkan tuh kayak nyeri sendi pun bisa ya untuk menjalani fisioterapi. Berarti ini bukan hanya ditujukan untuk orang-orang yang mengalami patah tulang saja seperti itu. Ya, betul. Jadi nggak semua orang itu yang bisa ditangani oleh fisioterapi untuk orang-orang yang mengalami patah tulang, mengalami traumatik pada otot, traumatik pada tulang. Jadi untuk semua umur, jenjang, usia, bahkan dari segala sakit, kita bisa tangani. Dan itu pun banyak yang misalkan nggak harus tua, nggak harus muda. Bahkan kok bisa sih yang muda juga bisa kena? Ya, akibat dari misalkan dia kesalahan atau mungkin adanya trauma pada pekerjaan, dia akhirnya sakit pinggang, LBP, kemudian dia sakit pergelangan tangan, mungkin CTS, itu yang terkena pada muskuloskeletal, yaitu terkena pada ototnya. Dan kemudian yang hal-hal yang lain juga bisa, kemungkinan pada lansia misalnya, dia di geriatri, dia misalkan ada riwayat stroke. Nah, kemudian ada yang lain lagi misalnya general weakness, padahal biasanya orang-orang tua itu ada keluhan pada setiap persendiannya, mungkin dia untuk jenjang aktivitasnya. Kemudian yang lainnya lagi ada anak-anak nih, ada seperti pediatri, ada yang mengalami keterlambatan dalam tumbuh kembang anak. Kemudian ada cedera olahraga juga bisa, jadi kayak misal cedera habis berolahraga, dia mungkin terkilir maupun tersliding, dan hal-hal yang lain yang mengakibatkan dia tuh cedera pada olahraga. Nah, terus kemudian yang terakhir yaitu ada
tentang masalah tulang, yaitu di neuromuskular dari tulang dan ortoped di jantung maupun di tulang, yaitu biasanya adalah kalau di masalah tulang itu adalah patah tulang. Nah, terkadang kan patah tulang juga kan kadang waduh patah nih, kadang kan bingung nih. Biasanya ya udah ada dua jalur nih, antara yang alternatif maupun yang secara medis. Terus Gitu. Nah, jadi kalau yang secara medis kadang tuh orang kadang kayak saya aja misalnya sekarang awam itu kadang kita kan merasa udah operasi ya udah nih tinggal nunggu sembuhnya aja nih. iya. Nah, jadi kadang tuh hal-hal tersebut itu yang harusnya kita menyikapi, yang kita meminimalisir untuk bisa jangka ke depan, jangka kepanjangannya itu untuk kelangsungan dalam dia beraktivitas kembali, dalam dia hal berjalan, bergerak, beraktivitas maupun berolahraga, kemudian untuk memulihkan posisi tulangnya setelah dia pasca operasi, mengembalikan semua gerakan-gerakan yang didominasi oleh otot, oleh sendi, dan untuk terutama mengembalikan fungsi ototnya lagi, fungsi lingkup sendinya lagi. Oke. Berarti justru kalau orang yang habis operasi patah tulang ini justru disarankan untuk fisioterapi seperti itu maksudnya? Dibilang disarankan, sebenarnya malah perlu. Iya, betul. Karena gini, ibaratnya tuh kayak kita tuh sebenarnya kayak kita tuh udah tahu hal-hal seperti contoh, kita sebenarnya tahu pasar itu kan untuk menjual segala macam berbagai bahan pokok. Nah, tapi di situ kita kan nggak tahu kita harus mau beli cabai itu ke arah mana ataupun kemanapun, dan itu sebenarnya kita dalam angan-angan ya tahu. Dan ini sama halnya seperti fisioterapi. Kita setelah operasi, setelah pasien mengalami udah ya operasi itu, dan kadang yang digambarkan seperti tadi itu, jadi kita untuk lebih tahu untuk oh ternyata tuh boleh digerakkan, oh ternyata tuh ini ototnya tegang, oh ternyata ini nanti untuk jangka panjangnya bisa memulihkan, paling tidak untuk mengurangi nilai kecacatan fisik, paling tidak untuk bisa dia beraktivitas kembali. Nah, jadi untuk setelah operasi alangkah baiknya dan perlu sekali untuk fisioterapi, karena di mana itu fisioterapi itu untuk melatih, melatih, mengembalikan fungsinya kembali, terutama nantinya akan jangka panjangnya, terutama dia dalam hal aktivitas maupun bekerja kembali. Tadi Setka udah dijawab ya Mas ya, kalau orang yang habis operasi patah tulang itu sebenarnya perlu juga untuk menjalani fisioterapi seperti itu ya. Nah, tadi udah dijelasin juga seputar manfaat dari fisioterapi gitu kan. Nah, saya mau tanya nih, ada nggak sih pengecualian seorang yang tidak boleh melakukan fisioterapi mungkin karena cedera khusus atau gimana? Untuk pengecualian sih paling untuk tindakan yang belum mengalami operasi. Jadi yang pre-op memang kita belum melakukan tindakan fisioterapi. Nah, dalam hal operasi fisioterapi setelah patah tulang atau pasca operasi atau post-op, itu kan dokter sudah melakukan operasi untuk bisa menyambungkan. Nah, walaupun dokter sudah menyambungkan, dokter juga sudah memberikan gerakan, memberikan contoh. Nah, tugas fisioterapi adalah untuk mengembangkannya lagi, untuk berusaha memberikan pelatihan dan untuk jangka pendek maupun jangka panjang, terutama tentang masalah mobilisasi. Nah, karena kadang kan patah tulang itu kan banyak ya Mbak, jadi kita tuh tulang kan banyak ya, ada tulang tangan, tulang kaki dan segala macam, terutama untuk ekstremitas bawah atau mungkin bagian kaki itu kan perlu adanya suatu mobilisasi atau untuk kegiatan berpindah dari tempat tidur ke duduk, duduk ke tidur, tidur ke duduk, duduk ke berdiri, berdiri ke jalan. Nah, itu kan perlu, kita juga kadang kan ini gimana sih, boleh nggak ini buat gerak, ini nanti aku duduknya gimana nih, ini aku berdirinya gimana, jalan gimana. Nah di situ untuk pelatihan fisioterapi kita mengembalikan fungsi geraknya lagi,
kita untuk apa namanya, kayak misal untuk memberikan pelayanan, yuk ini bisa, dan untuk buat kesenjangan jangka panjangnya yang ke depan. Karena apa? Karena fraktur itu kan sebenarnya kalau orang secara umumnya itu adalah patah tulang. Nah, dari kata patah tulang aja kadang kita udah takut, belum nanti kalau misalnya habis operasi takut gitu kan. Nah, dari rasa takut ini nanti akan timbul banyak pertanyaan, timbul banyak keraguan dalam diri kita masing-masing yang belum tahu apa itu fisioterapi. Jadi paling tidak nanti orang tersebut akan merasa agak reda, agak mulai membaik ternyata gitu nanti iya, ternyata jalannya seperti ini, ternyata cara menggerakkannya seperti ini, ternyata cara duduknya seperti ini, cara berdirinya, cara berjalannya gitu. Karena ada fase-fase di mana karena patah tulang itu kan merupakan sebuah gangguan dari kontinuitas yang normal dari suatu tulang, tapi terjadi benturan maupun trauma yang mengakibatkan dia itu retak atau patah. Nah, itu jadi untuk bisa memberikan arahan, memberikan gerakan untuk yang setelah dilakukan operasi itu. Oke, nah tadi kan kalau nggak salah nih sempat nyebutin fraktur gitu ya. Mungkin ini sedikit melenceng dari tema kita, tapi saya mau tanya nih, fraktur itu apa sih sebenarnya gitu kan? Takutnya nih ada orang yang masih awam gitu kan. Oke, kalau fraktur itu istilah bahasa Banyumasnya adalah patah tulang. Nah, patah tulang itu banyak sebabnya, dan suatu kata patah tulang pasti ada sebab dan akibat. Sebabnya itu bisa gara-gara dia itu trauma, mungkin dia jatuh, terpleset, kecelakaan, dan kemudian gara-garanya lagi ada yang dia itu bukan dari kecelakaan, tapi karena dia faktor usia, dia bisa osteoporosis dan bisa mengakibatkan patah, dan macam-macam fraktur juga sebenarnya banyak sih Mbak. Tapi secara umumnya itu ada 3 jenis lah. Dia ada patah terbuka, patah tertutup, dan patah kompleksitas. Nah, maksudnya kalau yang patah tertutup itu kayak dia itu nggak ada luka, tapi dia tidak bisa menggerakkan suatu gerak fungsinya. Seperti misalnya patah di lengan bawah, dia ternyata tidak bisa menggerakkan pergelangan tangannya, tidak bisa menggerakkan sikunya, dan kemudian misalnya patah di kaki nih, kan kadang nggak ketahuan, ini nggak ada luka tapi kok nggak bisa gerak, nggak bisa digerakkan dan merasa berat. Nah, itu termasuk patah tertutup. Kalau patah yang terbuka, dia misalnya ada luka yang memang terlihat sekali bahwa dia itu terjadi patah. Nah, kalau yang terakhir itu ada fraktur kompleksitas, yaitu terjadi karena patah tulang dan sendinya juga terjadi patah. Jadi dia bisa dibilang ada 2 yang terkena, yaitu daerah sendi dan pada tulangnya. Ini kurang lebih seperti itu. Dan yang jelas kalau misalnya untuk yang patah tulang, kadang kita bingung, yang masih bingung setelah pasca operasi, fisioterapi itu prinsipnya perlu dijalankan karena di bawah pengawasan fisioterapis. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mengembalikan kekuatan dan fungsi dari bagian yang pernah mengalami patah tulang tersebut. Nah, jadi dokter udah mengoperasikan nih, udah sesuai dengan patah tulangnya. Kemudian kita fisioterapinya untuk melatih kembali agar membuat otot itu tidak mengecil, fungsi lingkup gerak sendinya bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan mengurangi resiko yang lebih jauh lagi. Oke, tapi apa bisa fisioterapi ini membuat sembuhnya jadi lebih cepat, terus bisa bikin kembali kayak normal lagi gitu? Dibilang cepat, paling tidak ini sangat membantu. Sangat membantu. Betul, karena apa? Kadang kalau misalnya secara alami aja itu tulang bisa dia bakal tumbuh dengan secara alami. Tapi dengan pelayanan yang tepat dan cepat, itu memang lebih baiknya lagi, lebih bagusnya lagi, dia akan menyambung secara baik. Nah, dan kemudian kok bisa sih fisioterapi kok lebih untuk masa penyembuhan? Ya karena kita menggerakkan
ekstremitas menggerakkan bagian yang patah itu fungsinya selain tulang itu tumbuh sendiri, dia juga kan kalau sebagaimana kita misalkan bergerak secara peredaran darah, secara sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu untuk memacu untuk proses mempercepat dalam pertumbuhan tulang. Jadi selain adanya mungkin faktor pendukung seperti misalnya suplemen seperti susu, bahkan suplemen atau mungkin yang berkadar yang misalnya kayak kalsium maupun vitamin K, vitamin E, bahkan banyak lah. Nah itu perlu dan sangat dianjurkan untuk setelah operasi kita harus gerak. Kita perlu setelah operasi kita ke ruang fisioterapi ya untuk mengembalikan fungsinya dan mengurangi nilai dari kecacatan fisik. Oke, nah sekarang saya mau tanya nih, metode apa aja sih yang digunakan di fisioterapi RSOP? Kalau saya ke ruang fisioterapi nih Mas, kan saya kalau nggak salah nih lihat ada tempat-tempat gym gitu. Oh, iya. Itu tuh buat apa sih sebenarnya? Saya tuh bingung gitu. Sebenarnya agak menarik juga ya, ada ruang Iya. gym juga ya. Ya, jadi kalau misalnya fisioterapi itu banyak modalitas sih sebenarnya. Tapi terkhususnya kita di Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto itu karena kita basicnya adalah tulang. Jadi kita modalitas yang ada itu ada modalitas, kenapa saya sebut modalitas, karena itu sebuah pelayanan untuk alat penunjang. Seperti kita ada SWD, kita ada ultrasound, kita ada infrared, kita ada CPM. Nah, penasaran lagi nih, mungkin kawan-kawan bisa dikulik nih. CPM itu alat yang untuk secara aktif dia untuk menggerakkan suatu tindakan yang memang terjadi kekakuan sendi setelah pasca operasi, tapi dengan dilihat beberapa faktor dan tentunya dari instruksi dari dokter sih sebenarnya. Nah, terus kemudian kita ada lagi yaitu untuk terapi latihannya, kita ada terapi latihan termasuk ada manual terapi, ada aktif pasif exercise, kemudian yang terakhir adalah kita ada gimnasium. Nah, itu gym itu buat kita untuk ngelatih pasien itu untuk terutama untuk yang penguatan otot, strengthening, bahkan untuk yang pasca operasi nih, biasanya untuk yang bagian-bagian kaki nih maupun bagian tulang belakang juga bisa. Untuk di ruang gym itu kita bisa buat guide analis, jadi kita melihat pola jalannya itu sudah betul atau tidak, pola jalannya itu sudah tepat atau belum, atau mungkin ada kekurangan apa. Nah, kita ada ruang gimnasium itu untuk kegiatan terapi untuk analis pola jalan maupun banyak macam-macam. Wah, berarti benar-benar lengkap ya fasilitasnya di RSOP ini ya. Nah, tadi kan saya udah tanya nih seputar metodenya gitu ya. Nah, mungkin ada Taraners atau rekan ortopedian yang bertanya-tanya gimana sih alur pelayanannya, apalagi buat pasien baru ini kan pasti kadang suka bingung nih. Wah, saya harus gimana ya kalau saya mau fisioterapi di RSOP apalagi pertama kali? Apakah harus diperiksa oleh dokter dulu kah atau bagaimana? Atau bisa langsung? Caranya gampang. Gimana? Caranya gampang kok. Langsung aja datang ke rumah sakit ortopedi gitu. Enggak, maksudnya gini. Kalau datang sih pasti ya, itu pasti kan. Karena apalagi kita ada rasa, ya saya juga kalau misalnya penasaran kita pasti pengen langsung ke sana kan. Nah, tapi secara keseluruhan, maksudnya untuk ke fisioterapi sendiri, yaitu sebenarnya kita bisa langsung ke fisioterapi, tapi alangkah baiknya kita konsultasi dulu pada dokter. Nah, untuk pasien-pasien yang baru pertama kali dan belum ada, misalnya dia belum pernah berobat ke klinik maupun rumah sakit, itu datang ke sini untuk nanti kontrol dengan dokter-dokter spesialis ortoped yang ada di Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Ya, tentunya. Dan nanti setelah pemeriksaan nanti ada, kita biasanya nanti nanti baru bisa ke ruang fisioterapi. Itu yang untuk baru pertama kali, nanti akan konsultasi atau dengan kontrol dengan dokter-dokter spesialis ortoped dari kita, dari Ortopedi Purwokerto. Kemudian kalau misalnya, tapi saya udah pernah kontrol nih gitu. Tapi misalkan di rumah sakit atau di klinik lain, itu untuk datang ke kita bisa, tapi dengan catatan membawa rujukan, betul. Bawa rujukan dan ada instruksi untuk
pelayanan fisioterapi itu juga bisa. Oke, nah terus kalau untuk pasien yang mungkin kayak kedua atau ketiga kalinya itu gimana? Masih harus kontrol ke dokter dulu atau bisa langsung ke klinik fisioterapinya? Kalau misalkan untuk yang kedua tiga kalinya bahkan sampai kelima sih bisa langsung. Tapi kita juga ada metode evaluasi ataupun untuk apa ya, ibaratnya kayak jenjang untuk evaluasi kita itu bisa langsung sih. Cuman untuk lebih baik lagi itu berjangka, kita biasanya 1 bulan sekali kontrol ke dokter, 1 bulan kontrol ke dokter gitu. Tapi kalau misalnya untuk fisioterapi, setelah kontrol 2, 3, 4 kali untuk datang langsung ke fisioterapi bisa dengan langsung ke pendaftaran. Oke, kalau untuk fisioterapi sendiri biasanya dilakukan berapa minggu sekali? Sebenarnya lebih efektifnya kalau misalnya seminggu 2 kali itu pokoknya ada jangka waktu 2-3 hari. Tuh, karena takutnya kita ada apa ya, itu kan kalau misalnya dalam tubuh kita tuh nanti takutnya, bukan takut sih sebenarnya, terjadi itu ada inflamasi otot, jadi kayak dia tuh pelebaran otot. Jadi misal apa ya, setelah di fisioterapi itu kan kita latihan nih. Nah, kita latihan tuh nanti di adanya evaluasi itu dia udah bertambah atau belum, kemudian dia masih ada kekakuan sendikah atau tidakkah. Nah, itu kita juga perlu evaluasi. Jadi paling tidak 2-3 hari untuk terapi selanjutnya. Oke, berarti nih ya kalau dari pendaftaran tuh gimana alurnya? Kita datang nih ke bagian informasi gitu ya, terus langsung melakukan pendaftaran, terus nah nanti itu karena ini kan lagi pandemi nih. Ya gimana nih? Takutnya beda gitu ya. Kita sih tetap ya, di sini ada screening dulu di depan, kemudian nanti kita langsung ke bagian pendaftaran. Nah, kalau misalnya yang baru pertama kali mau terapi, mau fisioterapi nih, biasanya nanti dari pendaftaran diarahkan dulu untuk kontrol ke dokter ortoped. Tapi kalau misalnya udah pernah kontrol dan mau terapi, itu biasanya nanti pendaftarannya langsung ke fisioterapi, nanti diarahkan oleh petugasnya. Oke, nah tapi mungkin kalau misal ada dari rekan-rekan yang ingin kayak mau lihat-lihat dulu nih apa namanya fisioterapi di RSOP, atau mungkin mau lihat-lihat RSOP ini, bisa nggak? Atau mungkin ada aktivitas-aktivitas yang terbuka untuk umum? Oh iya, kalau misalnya buat lihat-lihat sih nggak masalah sih, tapi dengan catatan ya karena lagi pandemi sih ya, jadi iya paling enggak ya tidak beramai-ramai lah. Dan kita di sini fisioterapi itu pelayanan kita selain di dalam rumah sakit, kita ada juga kegiatan outdoor terapi setiap hari Kamis jam 9 pagi. Itu terbuka untuk umum. Gratis atau bayar? Wah, itu free. Oke, biasanya kan kalau gratis tuh banyak peminatnya gitu. Jadi nanti masing-masing setiap minggunya kita punya tema yang berbeda. Ya, jadi ada outdoor terapi setiap hari Kamis jam 9 pagi di Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto, terutama di arah Nirwana. Nah, nanti kan penasaran juga itu kan. Ada danaunya yang bagus ya. Betul. Jadi kita sambil fisioterapi dengan tema outdoor terapi, banyak nanti kan apa ya namanya, view-nya, pemandangannya bagus gitu ya. Terus ini perlu daftar dulu nggak kalau misal mau ikut fisioterapi, outdoor terapi? Kalau outdoor terapinya, kalau mau daftar ya monggo, tapi mau langsung datang juga nggak apa-apa. Langsung datang nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang jelas hari Kamis jam 9. Oke, jadi langsung datang aja tuh hari Kamis jam 9 gitu ya. Betul sekali. Oke, nah untuk rekan-rekan sekalian juga saya mau mengingatkan ya, untuk yang mau booking online bisa banget. Gimana caranya? Jangan lupa ya, download dulu aplikasi RSOP ya, RSOP Booking Online, bisa di-download melalui Play Store. Terus atau bisa juga nih daftar melalui Alodoc dan juga Alodokter dan juga Halodoc gitu ya. Anda bisa daftar di sana, atau mau via telepon juga pastinya bisa sekali di 0281 684 4166. Kalau mau konsultasi online bisa juga. Apa sih yang nggak bisa di RSOP ya? Langsung saja kunjungi konsultasi.rsop.co.id seperti itu. Nah, Mas Alvin, mungkin ada pesan-pesan lagi yang ingin disampaikan untuk Taraners dan juga rekan ortopedian ini? Untuk kesan-kesannya? Pesan-pesan ya? Jangan takut untuk yang udah melakukan operasi. Jangan takut untuk
kegiatan maupun aktivitas selanjutnya, karena fisioterapi setelah patah tulang itu prinsipnya perlu dijalankan ya, sekali lagi perlu dijalankan ya. Tujuannya kan apa? Untuk mengembalikan kekuatan dan fungsi pada bagian yang mengalami trauma. Oke. Jadi yuk, jangan takut. Nggak takut, nggak sakit juga pastinya Nggak kan. sakit juga, ya. Kadang kan takutnya bayangan orang gitu ya, udah lagi sakit nanti dipaksa digerakin, kan pastinya nggak seperti itu ya, nggak? Iya betul, enggak kok. Jadi nggak perlu takut ya untuk Iya. datang. Nanti langsung bisa ketemu sama Mas Alfian ya? Oh bisa, nanti bisa juga sama apa ini nih? Oh, Ada. gitu. Iya. Pastinya masih banyak terapis-terapis yang lain gitu ya. Betul sekali. Nah, jadi silahkan aja nih buat yang penasaran, langsung saja datang ke RSOP. Tapi ingat jangan beramai-ramai karena kita lagi pandemik Iya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya kalau mau periksa-periksa dulu gitu kan, mau konsultasi sama dokter. Selalu terbuka ya pelayanannya. Ini dari hari apa sampai hari apa sih, Mas? Terbuka kita dari mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Itu hari apa? Hari Itu aja. hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian untuk hari Sabtunya kita dari jam 9 sampai jam 2 siang. Oke, berarti hari Minggunya libur. Hari Minggu tanggal merah kita off dulu. Tapi jangan khawatir, walaupun pandemi kita juga tetap protokol kesehatan dan kita juga safety kok. Oke, Gitu. Jadi jangan takut. jadi nggak perlu takut, Iya, nggak perlu betul. khawatir ya, karena ruangannya pun pasti selalu dibersihkan Nah. gitu ya, pokoknya udah terjamin. Terjamin deh. Oke deh, terima kasih sekali Mas Alfian sudah mampir di Sama-sama. Tor FM. Iya, Mbak. Semoga di lain kesempatan bisa bertemu lagi ya. Siap. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya nih yang sudah dibagikan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Oke, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung, dan pastikan subscribe YouTube channel RSOP di Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto ya. Jangan lupa juga follow Instagramnya @rsortopedipwt. Nah ya, jangan lupa. Jadi makasih banget sekali lagi buat yang udah gabung. Sekarang saatnya untuk saya Tia pamit, Mas Alfian juga pamit ya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan juga tetap semangat.